Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, udah pada tahu kan sama aku? Yap, nama aku Dinda Vera Amalia, Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B. Pada video kali ini, Dinda akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang malaria. Disimak baik-baik ya videonya, semoga bermanfaat. Tujuan dari video penyuluhan ini adalah yang pertama, mengerti dan memahami penyakit malaria. Yang kedua, mengerti dan mengetahui gejala malaria, terutama pada balita. Yang ketiga, mengerti dan mengetahui cara pencegahan malaria dan tindakan atau pengobatan malaria pada balita. Jadi disimak ya videonya baik-baik. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita pahami nih apa itu malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi sel darah merah akibat parasit protozoa dari genus Plasmodium yang dinukleisasikan ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang bernama Anopheles betina infectius. Nah, ini nih gambar nyamuk Anopheles betina infectius. Spesies Plasmodium yang mengakibatkan malaria diantaranya Plasmodium falciparum, Plasmodium viva, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi. Plasmodium falciparum adalah jenis Plasmodium penyebab infeksi malaria paling serius karena dapat mengakibatkan keparahan berupa malaria sebral. Bahkan kematian jika tidak disegera ditangani loh. Menurut WHO, sudah berusaha untuk mengurangi kasus malaria dengan menyebarkan kelambu tidur untuk melindungi manusia dari gigitan nyamuk saat tidur. Nah, jadi teman-teman, menurut WHO, kita dianjurkan tidur menggunakan kelambu agar terhindar dari gigitan penyakit nyamuk yang mengakibatkan malaria. Jadi, buat teman-teman yang punya balita, diusahakan untuk memakaikan kelambu pada malam hari ya. Setelah kita mengetahui apa itu malaria, tentunya ada gejala yang ditimbulkan oleh nyamuk Anopheles. Biasanya, gejala malaria akan muncul di hari ke-10 sampai ke-15 setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Gejala awal malaria yang akan muncul adalah demam, sakit kepala, panas dingin. Gejala ini mungkin terlihat sangat ringan, sehingga tidak dikenali sebagai gejala malaria. Tetapi, jika tidak diobati dalam jangka waktu 24 jam, malaria Plasmodium falciparum ini akan berkembang menjadi penyakit yang sangat parah, yang dalam beberapa kasus menyebabkan kematian. Gejala malaria pada anak biasanya diawali dengan gejala pada umumnya. Namun, biasanya gejala tersebut berkembang dengan munculnya beberapa gejala lain seperti mual dan muntah, diare, nyeri otot, mudah lelah, berkeringat dingin. Bila anak terkena malaria, beberapa komplikasi juga dapat terjadi loh. Yang pertama bisa penyakit kuning, anemia akut, gagal ginjal, atau kesulitan pernapasan akibat metabolisme asam dalam tubuh. Cerebral malaria adalah kondisi di mana parasit malaria menyebar di bagian otak. Tidak jarang, cerebral malaria ini menyebabkan koma pada anak. Jadi, jangan anggap sepele gejala-gejala yang ringan seperti demam, mual muntah, dan diare. Segera periksakan anak Anda kepada pelayanan kesehatan terdekat. Menurut laporan malaria dunia pada tahun 2021, hampir separuh populasi dunia, 87 negara, tinggal di wilayah berisiko tinggi penularan malaria. Di antara beberapa masalah kesehatan penting di dunia, malaria menjadi salah satunya, terutama di negara beriklim tropis maupun subtropis, seperti di Indonesia. Kelompok usia yang rentan terpapar malaria yaitu anak-anak, terutama di daerah dengan penularan tinggi. Setelah kita mengetahui malaria dan gejalanya, tentu pasti ada media penularannya betul. Penularan dari ibu kepada bayi saat melahirkan disebut dengan malaria kongenital. Kemudian ada penularan melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersamaan. Pencegahan malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Oleh karena itu, pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama,
Gunakan kelambu ketika tidur seperti yang WHO sarankan. Yang kedua, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Untuk ibu yang mempunyai balita, disarankan anak memakai pakaian panjang pada saat tidur. Yang ketiga, hindari meletakkan pakaian basah dan gantungan baju di dalam kamar karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Yang keempat, lakukan langkah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, menguras penampungan air. Yang kedua, mengubur barang bekas. Dan 3M yang terakhir adalah mendaur ulang barang bekas. Yang kelima, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau diethyllotion-made. Sudah banyak loh moms lotion yang aman bagi balita, jadi tidak usah khawatir ya untuk kulitnya iritasi. Yang keenam, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprotkan obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Yang terakhir, rutin melakukan purging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Oke moms, di sini aku akan menjelasin tindakan atau pengobatan tes malaria terdiri dari pemeriksaan RDT dan mikroskopis. Jika tidak ada, klasifikasikan berat, lakukan tes malaria. Yang pertama, pada semua balita sakit di daerah endemis tinggi atau endemis malaria tinggi atau rendah. Yang kedua, jika tidak ditemukan penyebab pasti demam di daerah endemis rendah. Yang ketiga, jika tidak tersedia tes malaria di daerah endemis tinggi atau rendah, maka klasifikasikan sebagai malaria. Yang keempat, untuk daerah endemis tinggi. Semua balita sakit meskipun tidak demam yang datang ke puskesmas dilakukan tes malaria. Jika demam pada anamnesis atau teraba panas atau suhu lebih dari 37,5 Celcius dan mikroskopis positif atau RDT positif, tindakan yang harus diberikan yang pertama, beri obat anti malaria oral pilihan pertama. Yang kedua, beri 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38 Celcius. Yang ketiga, kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam. Yang keempat, nasihati kapan harus kembali segera jika demam berkelanjutan lebih dari 7 hari. Kemudian, rujuk untuk penilaian lebih lanjut. Setelah dilakukan penyuluhan ini, diharapkan kepada seluruh audiens untuk mengerti dan memahami penyakit malaria, mengerti dan mengetahui gejala malaria pada balita, mengerti dan mengetahui cara pencegahan malaria, dan tindakan atau pengobatan malaria pada balita. Jadi, penyuluhan pada video kali ini sudah selesai. Semoga semua informasi bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.